Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurkartika. Saya di sini dari perusahaan Rosemary Inc. 78. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan produk dari perusahaan kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen dulu. Ya, jadi perkenalkan kami dari Rosemary Inc. Di sini kami akan memperkenalkan produk-produk dari perusahaan kami, yaitu berupa Rosemary Hijab yang berlabelkan Rosemary Hijab. Rosemary Hijab di sini adalah produk dari perusahaan Rosemary Inc. 78. Di sini kami bergerak di bidang konveksi hijab untuk para kaum wanita. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lakukan presentasi kali ini. Saya ulangi lagi, perkenalkan nama saya Putri Nurkartika. Di sini saya seorang mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Di sini saya memiliki NIM 20031022265 dan ini adalah salah satu pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari brand kami, yaitu Rosemary Hijab. Sebelumnya, latar belakang dari brand kami ataupun produk-produk kami yaitu semakin maraknya penggunaan hijab. Jadi kita ketahui sendiri bahwa saat ini penggunaan hijab itu bukan lagi dilakukan oleh wanita-wanita muslim saja. Penggunaan hijab itu juga marak untuk masyarakat luas, tidak hanya kepada para remaja aja. Kalau dulu kan banyak yang memakainya hanya remaja. Nah, kali ini di masa saat ini banyak sekali hijab itu dipakai oleh kalangan anak-anak, terus kalangan remaja dan juga kalangan wanita dewasa. Sehingga hal tersebut mendasari kami kenapa kami memproduksi hijab ini. Selain itu, hijab juga banyak digemari. Saya katakan sekali lagi bahwa hijab itu tidak hanya digunakan oleh masyarakat muslim saja, oleh wanita muslim saja. Seiring berjalannya waktu, hijab yang semakin fashionable ini menjadi tren di kalangan wanita-wanita. Karena hijab itu bukan identitas wanita muslim. Hijab itu sekarang hadir sebagai tren fashion bagi wanita dan juga dunia. Oleh karena itu, kami menciptakan hijab. Dan hijab yang kami ciptakan ini menggunakan label dari perusahaan kami sendiri, menggunakan brand dengan brand Rosemary Hijab. Kenapa sih kami menciptakan produk ini? Ada beberapa tujuan yang mendasari perusahaan kami menciptakan produk ini. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu tidak lain dan tidak mungkin kita ingin mendapatkan laba, kita ingin mendapatkan profit dari penjualan-penjualan hijab yang kita keluarkan. Kita juga mendapatkan keuntungan-keuntungan. Selain itu, kita juga ingin menciptakan tren fashion dengan hijab. Telah saya katakan di latar belakang tadi, bahwa saat ini sudah banyak sekali tren-tren fashion yang menggunakan hijab yang tidak hanya dilakukan oleh wanita-wanita muslim saja. Untuk tujuan khususnya sendiri, kami ingin memberikan pilihan kepada wanita. Kami, karena wanita itu lebih prefer milih yang kemana, gitu kan. Jadi kami ingin menciptakan pilihan-pilihan itu tidak hanya satu saja, tidak hanya satu macam. Kalau mungkin sebelum ini
tren hijab itu hanya satu model. Jadi tujuan kami di sini kita ingin menciptakan hijab beberapa model, hijab yang kekinian, hijab yang fashionable, hijab yang fleksibel juga, sehingga kayak dalam acara-acara tertentu para wanita pengguna hijab ini mereka memiliki pilihan-pilihannya. Nah, di sini selanjutnya yaitu description of model. Telah saya katakan bahwa kita menciptakan beberapa produk hijab, beberapa model hijab. Di sini kami memberikan example dari produk-produk brand kami. Yang pertama yaitu hijab syar'i. Hijab syar'i di sini adalah hijab yang banyak digemari di kalangan ibu-ibu terutama, karena di sini lebih ke penggunaan sesuai syariat agama. Yang pertama, selain itu hijab syar'i itu juga menutup aurat secara keseluruhan. Jadi untuk para ukhti-ukhti yang muslim, mereka lebih prefer untuk menggunakan hijab syar'i ini. Selanjutnya yaitu model hijab square. Hijab square di sini merupakan hijab yang menggunakan hijab berbentuk segi empat. Nah, hijab di sini untuk hijab square sendiri ini itu juga ada beberapa penggolongannya juga kan, dari jenis-jenis kainnya. Mungkin hijab square bilah square, mungkin hijab square satin, mungkin hijab square dari jenis kain yang lainnya juga, crinkle dan banyak lain. Yang dimana ini lebih ke fleksibel dan juga trendy untuk penggunaannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu hijab dengan model pasmina. Hijab dengan model pasmina ini lebih banyak digemari oleh kalangan wanita-wanita yang untuk OOTD-an. Jadi seperti trendinya pasmina apa, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini lagi ngetrennya itu pasmina inner kan. Nah, biasanya hijab pasmina ini digunakan untuk acara-acara yang bersifat formal ataupun acara-acara yang kita lebih ke OOTD gitu. Yang selanjutnya yaitu hijab bergo. Nah, hijab bergo ini kita termotivasi dari kalangan anak-anak, kalangan remaja dan juga kalangan dewasa yang mereka ingin bersantai ria di rumah dengan penggunaan hijab. Hijab bergo ini lebih ke simple ya, jadi untuk keseharian mereka tuh nggak ribet karena tinggal satu langsung pakai begitu. Jadi untuk penggunaannya sendiri bergo ini mereka lebih sering diminati ketika itu untuk hari-harian atau daily, penggunaan daily di rumah. Untuk selanjutnya yaitu monokrom. Hijab model monokrom ini yang paling banyak diminati, yang tidak hanya diminati oleh wanita-wanita muslim saja. Monokrom di sini lebih mengutamakan ke trend fashion. Penggunaan monokrom di sini lebih prefer ketika kita OOTD ya, hampir sama dengan hijab pasmina tadi, cuma monokrom ini mereka lebih ke model yang netral, penggunaan warna-warna netral, penggunaan warna-warna yang soft seperti itu. Selanjutnya yaitu sal. Kita udah tahu semuanya, hadirin semua, bahwa sal itu tidak hanya digunakan oleh wanita muslim saja, bahwa sal itu telah mendunia di penggunaan sal sendiri tidak hanya di negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara dengan mayoritas Islam
yang banyak, tapi penggunaan sel ini juga sudah marak digunakan di negara-negara Eropa yang basicnya mereka menganut agamanya non-Muslim. Sedangkan sel ini di sana itu digunakan sebagai penghangat ketika udara dingin. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, kita ketahui bahwa Indonesia kan negaranya negara tropis. Kita berbeda dengan Eropa yang mereka memiliki negara beriklim salju. Terus pertanyaannya, emang laku kalau sel itu dijual di Indonesia? Tentu masih laku. Kenapa? Karena sel yang kami produksi itu sel yang memiliki daya tarik fashion. Jadi di sini kita gunakan sebagai aksesoris dari OOTD, sebagai penunjang penampilan. Jadi tidak hanya digunakan oleh wanita-wanita yang berhijab saja. Saat ini juga bisa digunakan kepada wanita yang mereka bentuknya pakaiannya lebih terbuka, tetapi mereka membutuhkan sel sebagai aksesoris penunjang penampilannya. Dari beberapa model-model yang kita distribusikan ini, dari beberapa tren model-model yang kami deskripsikan ini merupakan sentral. Jadi belum secara spesifik, karena lebih spesifiknya itu nanti kita pembahasan ke bahannya, pembahasan ke jenis warnanya juga, kayak yang lagi viralnya apa gitu. Jadi ini adalah model-model yang secara sentralnya kita gunakan. Ini untuk next-nya terkait dengan target pemasaran. Kenapa kita berani untuk mengambil produk ini? Kenapa kita berani untuk memproduksi produk ini dengan label dari perusahaan kita? Karena kita memiliki target pemasaran yang jelas. Sebelum ke target pemasaran secara khusus, di sini saya ingin menggarisbawahi target kita itu wanita Muslim, itu yang paling utama. Sedangkan kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi secara tidak langsung kita sudah memiliki peluang pasar di Indonesia sendiri. Dan selanjutnya target pemasaran produk ini bisa menjangkau semua kalangan. Kami memproduksi hijab untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, dan juga untuk orang tua. Jadi di sini kita tidak hanya memproduksi satu hijab saja, tidak hanya memproduksi untuk hijab remaja saja, tidak. Kami memproduksi dari semua kalangan karena sudah banyak juga kan kayak anak-anak yang sudah mulai belajar memakai hijab, terus remaja yang mereka udah terbiasa dengan hijab, apalagi memang mereka yang prefer untuk berhijab secara seluruhan itu. Nah, untuk anak-anak sendiri, kenapa kok kita mentargetkan? Karena kita ketahui banyak sekali sekarang yang kalau dulu itu kan sekolah itu masih mereka non hijab, tanpa hijab. Tapi saat ini kita tengok saja banyak sekolah-sekolah yang tidak hanya sekolah Islam, sekolah negeri pun mereka yang muridnya berhijab itu sudah banyak ya. Terus untuk remaja ini kenapa kita targetkan pemasaran? Karena ya, remaja ini mereka lebih sering untuk menjajal, mencoba. Mereka lebih suka ke mereview jilbab-jilbab yang lagi ngetren itu apa, jilbab-jilbab yang lagi viral itu apa. Mereka lebih suka untuk mencobanya karena rasa excitednya masa remaja itu tinggi.
Selanjutnya untuk dewasa itu kita juga memiliki target pemasaran yang besar, dan juga untuk orang tua itu juga. Jadi kita di sini memproduksi dari berbagai kalangan, kalangan anak-anak, kalangan remaja, kalangan dewasa, dan juga orang tua. Selain itu, target pemasaran yang kita gunakan ini juga selaras dengan tempat yang kita gunakan sebagai place dari produk kami, karena produk kami ini berada di tempat dengan penduduk-penduduk yang banyak dan jumlah penduduk yang tinggi. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang industri atraktif berkaitan dengan tempat yang saya katakan tadi. Tempatnya di sini itu ada beberapa tempat yang kita gunakan. Kami tidak menggunakan hanya satu tempat, kami menggunakan beberapa tempat yang bisa kita kategorikan tempat secara offline dan juga tempat secara online. Tempat secara offline-nya sendiri, langsung saja kita memiliki beberapa toko. Selanjutnya, untuk tempat secara online. Nah, kita lagi gencar untuk tempat yang secara online ini karena pertama fleksibel ya, yang kedua tempat secara online ini sekarang lebih diminati karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga era digital yang semakin tinggi ini mendasari kita untuk menciptakan platform-platform secara online atau marketplace. Di sini marketplace yang kita gunakan sendiri ada via aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Selain itu kita juga memiliki platform di web dan juga Instagram dan juga TikTok Shop, di mana marketplace yang ini itu merupakan marketplace dengan tingkat penjualan yang tinggi. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan price system. Tidak ada rasanya kalau kita sudah tahu produknya, kita sudah tahu tentang brandnya juga, tapi kita tidak tahu dengan harganya. Kan kalau mau beli juga sungkan gitu ya. Udah tahu produknya, udah tertarik sama produknya, tapi harganya kok nggak tahu gitu. Oke. Ya, sebentar saya geser dulu. Oke. Nah, untuk harganya sendiri kita bagi juga ke beberapa kategori karena tidak menutup kemungkinan ya ada yang beli secara ecer ataupun satuan, dan juga ada juga yang membeli untuk dalam kategori dia dijualkan kembali atau reseller. Nah, kita sangat menghargai banget nih untuk mereka yang mau menjual kembali, karena justru sasaran kita itu adalah para reseller ini untuk memperkenalkan produk kita langsung ke pelosok-pelosok gitu. Untuk harganya sendiri kita ada beberapa katalog, misalnya untuk paket usaha A. Jadi untuk resellernya sendiri kita ada beberapa paket kan. Kita paket A itu untuk minimal order 50 pieces. Ini sebagai example-nya aja. Untuk paket usaha A itu di katalog penjelasannya minimal order itu 50 pieces. Nah, 50 pieces ini kita boleh dari banyak produk, maksudnya banyak model gitu. Untuk banyak model juga, untuk banyak warna itu terserah, yang penting jumlahnya itu 50 pieces. Contohnya itu order best itu 5 warnanya bebas, dan juga pasmina 5 itu warnanya juga bebas.
Nah, untuk pembeliannya sendiri itu 500K, itu dapat 50 bungkus. 500K itu untuk start modalnya. Maksudnya untuk nanti totalnya berapa itu juga akan kita hitung lagi. Tergantung model-model yang mereka pilih gitu. Misal harga pasmina skirt itu untuk paket A 25.000 per piecesnya. Sedangkan mereka ambil 50 pieces kan untuk paket A. Jadi itu ketemu totalnya itu 1.250.000. Ya, untuk harganya kita ada beberapa harga juga tergantung jenis modelnya kan. Itu tadi untuk terkait dengan harga. Untuk labelnya sendiri, kalau misalnya para customer ini berkenan tanpa penggunaan label, maksudnya labelnya dihilangkan, itu juga nggak masalah. Maksudnya gini, ada yang bilang, Kak kita mau beli tapi kita mau jual lagi. Cuma nanti kalau seandainya labelnya dihilangkan gimana? Itu nggak apa-apa. Itu bisa kita pasang tanpa penggunaan label gitu. Itu tadi presentasi dari Rosemary Ink 78 terkait dengan produk hijab Rosemary. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan langsung saja kita buka sesi diskusinya, ataupun ada yang kurang jelas. Untuk presentasinya saya akhiri. Apabila ada salah saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.